Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Cahyadi, Guru Bimbingan dan Konseling SMPN Negeri 2 Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan nomor peserta ujian 2015 0303 5232. Nomor induk mahasiswa PPG 233112715269. Pada kesempatan ini saya membuat video bimbingan konseling individu dengan tema kurangnya percaya diri pada siswa. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Aini. Silakan masuk dulu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi ya ini ya. Nah, ini sebelum acara konseling individu saya mulai, mari kita berdoa dulu. Nanti apa yang didapat oleh ini biar barokah dan acara ini biar lancar sampai selesai. Baik ya, saya pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Nah ini Pak Hanafi mau tanya. Nah ini sudah tahu kenapa dipanggil ke ruang BK ini? Oh tidak tahu ya. Baik, nah ini sebelum saya tanya lebih jauh saya jelaskan. Nah ini dipanggil ke ruang BK ini yaitu setelah saya perhatikan atau Pak Hanafi perhatikan selama ini Aini itu di dalam kelas waktu pembelajaran itu kok sering kayak kurang semangat di dalam pembelajaran, dan saya mendapatkan informasi ini dari wali kelas Aini, lalu saya tidak lanjuti begitu Aini. Dan Pak Nabi tanya, ini sudah tahu yang namanya konseling individu? Belum. Ya ini ya, konseling individu itu yaitu mengentas masalah siswa atau masalah yang dialami oleh siswa. Terus setelah ini saya ingin Aini menjawab apa yang saya tanyakan tadi ya, atau menjelaskan. Oke, silakan Aini menjelaskan ada masalah apa selama ini di dalam kelas. Kurang percaya diri, Pak. Kurang percaya diri ya. Di dalam apa ini? Kalau boleh tahu, kurang percaya dirinya dalam hal apa ketika di dalam kelas? Kayak seumpama waktu ingin meluangkan Ya. pendapat ataupun ingin menjawab sesuatu itu Ya. takut dijudge. Oh, begitu. Terus selain itu apa ini? Selain kurang percaya diri di dalam kelas, apakah ada masalah lain? Ya cuma percaya diri sih Pak, soalnya setiap ingin mengungkapkan pendapat itu Ya. tidak bisa diterima atau tidak bisa didengar. Oh, ini ya, saya jelaskan kurangnya percaya diri. Kalau bisa harus mempunyai semangat dan percaya diri dalam hal apapun, terutama dalam hal belajar, yaitu yang penting harus semangat dan percaya diri pada dirinya sendiri, bahwasanya Aini itu mampu dalam hal belajar di dalam kelas ya. Jangan sampai satu kurang yakin, terus tidak semangat, terus yang terakhir yaitu malas ya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Agar apa? Di dalam hati Aini itu rasa percaya diri ini tetap ada. Untuk apa? Satu, yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, untuk masa depan Aini kelak. Ya, biar apa ya? Masa depan Aini itu biar ada yang memotivasi atau memberi semangat gitu. Ya, kalau Aini rasa percaya dirinya itu kurang
adanya semangat dan keyakinan, maka nanti efeknya satu ya ke dirinya ini dalam hal pembelajaran kurang, terus cara bersosialisasi sama teman, terus dalam hal belajar juga kayak gitu di rumah maupun di dalam kelas itu sangat kurang sekali karena adanya hal tadi. Ya harapan Pak Hanafi Aini itu kelak tetap mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dikarenakan satu, Aini habis ini kelas 9 ya, kelas 9 itu pasti nanti di sana mata pelajarannya ya lebih sulit lagi, lebih tinggi lagi, beda dengan kelas 8. Dan di kelas 9 nanti ini pasti konsennya satu, memikirkan masa depan. Yang kedua, memikirkan setelah saya lulus dari sekolah SMP ini saya mau melanjutkan kemana. Dan apabila rasa percaya diri itu pada Aini itu tetap ada dan semangat, maka saya yakin Aini nanti pasti tetap semangat untuk meraih jenjang berikutnya atau cita-cita yang akan dicapai pada dirinya Aini. Begitu Aini ya. Jadi saran saya menurut Pak Hanafi ya Aini harus tetap yakin dan semangat. Misalkan di dalam kelas ada teman satu atau beberapa anak bicara yang tidak kepada Aini dalam hal apapun, dicuekkan saja. Biar apa? Biar Aini satu tidak memikirkan hal tersebut ya. Dan yang kedua Aini dapat meraih prestasi yang diinginkan gitu Aini ya. Dan rasa percaya diri ini tidak ditanamkan hanya di bangku sekolah saja, tetapi nanti harus ditanamkan. Ya saya contohkan, misalkan Aini setelah lulus SMP nanti melanjutkan di sekolah selanjutnya, misalkan SMK maupun SMA. Nah, di sekolah yang lebih tinggi nanti pasti Aini itu menemukan berbagai macam karakter teman. Ya, tidak satu teman, mungkin satu lingkup sekolah atau satu ruang kelas. Itu berbagai macam karakter. Nah, maka daripada itu rasa percaya dirinya ini tuh harus betul-betul mantap ya, karena di situ nanti Aini pasti berpikir loh kok tidak sama dengan waktu di SMP yang pembelajarannya beda. Nah, maka daripada itu rasa percaya diri harus ditanamkan sekarang juga ya, biar tambah semangat, yakin untuk masa depan. Dan rasa percaya diri itu tidak cukup di SMA, SMK juga. Nanti mungkin setelah Aini lulus dari sekolah SMA maupun SMK pasti beda lagi adaptasinya, sosialisasinya ya. Satu mungkin di tempat pekerjaan, yang kedua di lingkungan masyarakat ya. Apalagi nanti di dua tempat tadi, di lingkungan masyarakat sama di tempat kerja lebih besar lagi cobaannya. Nah, maka daripada itu ayo kita tetap semangat dalam menghadapi apapun. Untuk apa? Meraih masa depan ya. Itu ini yang disebut rasa percaya diri yang harus kita tanam sejak dini untuk masa depan. Ini mungkin penjelasan dari Pak Hanafi apakah bisa dipahami atau kurang dimengerti sama ini? Sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami ya, alhamdulillah. Apa ada yang lebih ditanyakan lagi secara dalam atau hal lain yang perlu diungkapkan oleh Aini selain rasa percaya diri di lingkungan sekolah atau bagaimana? Bagaimana mengatasi teman-teman yang suka Ya. menjatuhkan mental kita
menjatuhkan mental kita. Menjatuhkan mental kita, ya. Terus bagaimana cara mengatasi teman seperti itu, menanggapinya? Menanggapinya. Misalkan di dalam kelas ini ada yang menjatuhkan mentalnya ini. Saya contohkan di dalam pelajaran matematika. Pelajaran matematika paling sulit yang dikenal oleh siswa. Ya. Contohnya, ini disuruh maju ke depan papan tulis mengerjakan soal, sedangkan ini sudah berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Terus ada salah satu teman bilang ke ini jawaban kamu salah. Misal itu contoh. Ini harus tetap semangat. Ya, salah benar itu yang penting ini sudah maju dan yakin semangat mencoba menjawab di depan, ya, yang disuruh oleh bapak ibu guru. Perkara jawabannya teman-teman itu bentuknya apapun, tidak usah direspon. Nah, cara mengatasinya yaitu ya kita tetap enjoy aja. Terus yang kedua, tidak usah didengarkan, ya, cukup dijawab ya itu aja. Biar apa ya, satu, tidak ada perselisihan antar teman. Ya. Yang kedua, rasa percaya diri pada diri Aini itu tetap ada, ya, tetap semangat. Kalau misalkan Aini dibicarakan sama teman terus Aini down, maka kelanjutannya itu untuk kedepannya Aini itu sangat sulit sekali membangun rasa percaya diri tadi. Ya, jadi rasa percaya diri itu ya kita harus semangat apapun bentuknya, ya, terus apapun perkataan dari teman-teman sekitar ini ya cukup didengarkan saja, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Itu ini. Jadi jawabannya seperti itu. Mungkin ada yang lainnya atau bagaimana? Sudah. Oke. Terus selain, kalau boleh tahu Pak Nafi ingin tanya, rasa percaya diri itu yang ada pada diri Aini itu apakah timbul sejak di kelas 8 atau sebelum kelas 8 atau sejak SD? Apakah Aini itu mempunyai sikap seperti itu, sifat seperti itu sejak SD atau sebelum kelas 8-nya? Sejak masuk di SMP. Sejak masuk di SMP. Berarti karena kan teman baru. Teman baru ya. Berarti ini satu sejak di SMP. Terus kalau di SD dulu apakah seperti ini? Ini enjoy sih. Enjoy ya. Berarti ini sejak masuk SMP ini ya. Jadi apa ya? Sejak di SD sudah ada perkenalan teman lama, sudah akrab, langsung lulus SD ketemu teman baru. Ketemu teman baru dari sekolah manapun. Ya akhirnya ini ya mempunyai sikap seperti itu. Kurang pede, betul ya. Jadi gini ini. Saya contohkan lagi, saya kasih saran lagi. Kita dimanapun berada, ya saya contohkan Aini tadi. Aini dari SD, ya terus lulus melanjutkan sekolah ke SMP. Nah di sekolah SMP itu perlu adaptasi lagi, ya kan ya, adaptasi. Kenapa? Karena di situ temannya itu dari berbagai sekolah SD manapun. Beda dengan SD, mungkin Aini sudah akrab dengan satu lingkup SD-nya Aini. Nah, sedangkan di sini yaitu perlu lagi dalam hal apa? Sosialisasi tadi antar teman. Yaitu mengeratkan hubungan antar teman, ya supaya saling mengenal, ya saling akrab. Supaya apa? Satu, untuk kedepannya ya mungkin ini bisa berteman dengan teman satu sama yang lainnya, saling mengenal. Untuk apa?
pembelajaran di sekolah. Ya, jadi kita adaptasi itu dimanapun kita berada, itu perlu ini. Bahkan begini, saya contohkan lagi, ketika dari kelas 7 ke kelas 8, adaptasinya beda lagi. Mungkin adaptasi saya contohkan dari kelas 7 ke kelas 8, kelas 7-nya pelajaran kok seperti ini semua. Nah, beda kan dari yang SD. Nah, terus di kelas 7-nya sudah menerima pelajaran yang baru. Pasti ini kan adaptasi dari SD ke SMP. Nah, untuk naik ke kelas 8-nya begitu juga adaptasi. Adaptasi dalam hal apa? Pembelajarannya. Kalau masalah teman, ya sudah mengenal kan lingkungan sekitar. Kalau adaptasinya kan ini perlu mengenal lagi. Contohnya di kelas 7 pelajaran seperti ini belum saya temui. Contohnya sekarang di kelas 8 sudah ada, sudah saya pelajari, terus sudah saya temukan. Nah, dari situ timbullah adaptasi. Terus akhirnya rasa percaya diri itu juga harus timbul dengan penuh semangat. Itu. Jadi dimanapun kita berada harus tetap semangat dan adaptasi. Terus rasa percaya diri itu kita laksanakan dengan semangat. Ya. Karena apa ini? Apabila rasa percaya diri itu kurang sejak dini, untuk masa depannya kelak pasti akan seperti itu juga. Ya. Pak Nafi yakin pasti akan seperti itu juga. Tetapi kalau ini bisa menambah semangat belajar dan rasa percaya diri tadi itu tambah semangat, ya 100% misalkan sudah penuh, maka Pak Nafi yakin kelak ini pasti dapat mencapai cita-cita yang akan diraih. Itu bisa diterima ini ya. Oke. Yang lainnya ini mungkin unek-unek ini ada di hati ini selama ini apa saja selain rasa percaya diri, baik itu di sekolah atau di tempat lain atau di lingkungan keluarga atau bagaimana? Sudah Pak. Mohon izin bertanya Ya, kembali Pak. silakan. Jika waktu di kelas kan banyak teman-teman yang lebih pintar, terus Ya. anaknya yang ambis, kayak anaknya pintar, terus umpama saya ingin menyampaikan pendapat, pasti nanti dikiranya sok pintar atau gitu. sebagainya. Misalkan ini mau menyampaikan pendapat di dalam kelas, takutnya nanti itu anak ini kok sok pintar atau begini, begitu ya. Sama teman-teman yang lebih pintar. Terhadap ke teman-teman yang lebih pintar ya. Begini ya ini ya. Solusinya. Ya. Ini yang pertama harus tetap yakin apa yang ini curahkan pendapat ini atau yang ini sampaikan di dalam kelas harus yakin. Misalkan ini mau menyampaikan tentang kebersihan kelas, ya ini harus menyampaikan dengan rasa percaya diri. Jangan sampai ini itu ada sikap tidak yakin, takutnya tadi nanti dikira ini ini sok pintar anaknya atau bagaimana. Tidak usah memikirkan hal begitu. Yang penting ini di dalam kelas tetap mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tetap semangat. Ya. Terus yang terakhir, sopan santun kepada bapak ibu guru harus dijaga. Terus keakraban antar teman satu kelas harus dijaga juga. Ya. Karena apa? Itu adalah salah satu contoh pembelajaran untuk kita ke depannya. Ya. Agar apa? Satu, tetap ya percaya diri. Yang dihadapi ini kan kurang percaya diri. Ya selama ini dalam hal pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Nah, terus saran dari Pak Nafi, ini itu harus tetap yakin apa yang disampaikan. Karena Pak, untuk kebaikan satu kelas. Ya,
yang saya contohkan tadi tentang kebersihan kelas. Misalkan Aini menyampaikan untuk hal keburukan, mungkin teman-teman protes, ya pantas. Tapi kalau Aini untuk kebaikan satu kelas, ya tidak apa-apa. Terus ada teman tadi, misalkan Aini, Pak, teman saya kok mengira saya itu sok pintar, ya tidak usah didengarkan. Ya, dibuang jauh-jauh perkataan seperti itu, apa yang dikatakan oleh teman. Yang penting Aini di dalam hatinya tetap semangat belajar, ya terus itu tadi menjaga rasa percaya diri dengan semangat. Nah, satu hal lagi, ketika di dalam kelas, misalkan saya contohkan ada teman yang membuat masalah, ya untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini tidak usah mengikuti alur tersebut. Agar apa? Satu, tidak memancing masalah. Yang kedua, ini tetap semangat dalam belajar. Apabila ini itu di dalam hatinya mengikuti hal-hal yang tersebut, maka nanti timbullah masalah pada diri ini. Kan ini sekarang mempunyai masalah kurang rasa percaya diri, ya kan ya. Nah, apabila nanti ditambahi masalah lagi, ya mungkin ini tambah, ya tidak ada rasa percaya diri yang ada pada diri ini. Nah, pokoknya ini tetap apa ya, melakukan hal-hal kebaikan di dalam pembelajaran is oke aja, tidak apa-apa menurut Pak Raffi. Ya, untuk apa? Kebaikan semua teman. Ya, saran tadi itu adalah contoh. Misalkan untuk pembelajaran, ya saya contohkan ini pembelajaran di dalam kelas, terus ini disuruh maju ke depan oleh Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan tugas. Ya maju saja ini, tidak usah takut, tidak usah minder, dan harus yakin. Ya. Perkara teman-teman bicara, oh ini kok sok pintar, oh ini kok begini, biarin saja. Yang penting sekarang ini ada perubahan, ya di kelas 8 ini. Terus untuk kelas 9-nya juga begitu, harus tetap semangat. Ya, kalau Pak Hanafi perhatikan, ini itu di kelas 7 itu dulu itu semangat sekali dalam belajar. Terus rasa minder itu tidak ada. Terus percaya diri itu 100% semangatnya. Kalau dulu saya perhatikan begitu ini. Nah, terus sekarang di kelas 8 itu saya pantau kok ini berubah ya. Terus akhirnya saya dapat laporan dari wali kelas, Pak Nafi, tolong siswa saya yang bernama Aini ini dibantu, mungkin ada masalah, mungkin nanti bisa saya suruh ke ruang BK. Akhirnya saya menjawab dari wali kelasnya ini, siapa? Silakan, saya tunggu kedatangan Aini di ruang BK. Gitu Aini. Dan ketika itu juga saya kaget, loh, ini kok ada perubahan di kelas 8, tidak seperti dulu. Harapan saya itu ini tetap ya seperti ini. Kelas 7-nya sampai lulus, kelas 9 nanti ya harus tetap seperti semula tadi. Nah sekarang ini saya panggil tadi ke ruang BK. Ya, sekarang ada di ruang BK, maka saya memberikan solusi pemantapan hati kepada Aini agar rasa percaya diri itu tetap ada pada diri Aini. Ya. Yang saya khawatirkan itu nanti Aini di kelas 9 kalau misalkan seperti ini, rasa kurang percaya dirinya ya kayak contohnya merosot atau kurang semangat dalam belajar, sangat bahaya sekali. Karena di kelas 9 itu siswa itu harus semangat dalam belajar untuk apa ke depannya. Di kelas 9 tidak sampai 1 tahun di situ. Ya kurang lebih 8 sampai 9 bulan ya, pembelajarannya. Sangat singkat sekali. Ya harus semangat ya. Terus tidak usah didengarkan apa yang dibicarakan teman kepada ini. Misalkan
Kalau sarannya baik ya is oke, tidak apa-apa kepada Aini ya, untuk menumbuhkan semangat belajar di dalam sekolah. Kalau misalkan ada pembicaraan dari teman tentang kejelekan ya dibuang jauh-jauh saja. Ya, ibaratnya itu sangat tidak manfaat. Ya, ambil yang manfaat saja, ambil yang kebaikannya saja. Biar apa? Ini tidak terlalu memikirkan hal yang tidak. Akhirnya rasa percaya dirinya berkurang kalau memikirkan yang tidak tadi. Kalau misalkan ini mendengarkan yang baik-baik saja dari teman, misalkan ngasih motivasi belajar dan lain-lain, ya diterima saja. Ya, karena apa? Untuk kebaikan ini juga. Ya, akhirnya rasa percaya diri yang ada di hati ini tambah semangat. Ya, tidak tambah turun, ya tambah semangat. Kalau seperti ini, ya saya juga ikut senang. Ini sudah dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Karena hal ini juga untuk terus akan dibawa ke masa depan. Ya tidak cukup di sini. Ya untuk bekal masa depan ini. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi yang ini sebelum saya simpulkan? Sudah, alhamdulillah. Terus kesimpulannya begini. Saya simpulkan, ketika ini dimanapun berada, baik itu di lingkungan sekolah, di dalam kelas, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, rasa percaya diri itu harus tetap ada di dalam hati ini, harus tertanamkan. Ya, jangan sampai ini itu mempunyai sikap tidak yakin. Sikap seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, karena apabila masih tertanam di dalam hati kita, maka rasa percaya diri itu pasti tetap ada, tidak bisa semangat lagi. Itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ini ya. Harus semangat ya dalam hal apapun, di lingkungan manapun, agar rasa percaya diri tetap semangat ya. Oke, nah ini ya di dalam pembelajaran konseling individu ini mungkin saya jelaskan seperti itu. Mungkin nanti ketika pas ini belum paham atau kurang mengerti di lain hari, atau Pak saya mempunyai masalah lagi, kasusnya sama seperti ini Pak, bagaimana saya harus menyelesaikan? Ya ini langsung saja datang ke ruang BK ini lagi, nanti saya bantu pemecahan solusinya bagaimana. Dan saya doakan apa yang diraih oleh Aini ke depannya dapat tercapai ya. Terus Aini jadi orang sukses ya. Harapan saya Aini harus tetap semangat dan jadi orang sukses ke depannya ya. Dan ini adalah pembelajaran untuk Aini. Untuk apa? Ke depannya supaya ya lebih semangat lagi dalam mencapai cobaan yang ada di depan Aini, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, dan lingkungan antar teman Aini ya. Oke, Aini bisa dipahami atau kurang dimengerti? Sudah. Oke. Kalau sudah dipahami apa yang saya jelaskan tadi, ya alhamdulillah. Misalkan ada yang kurang dipahami atau ada kesulitan lagi, silakan menemui Pak Hanafi di ruang BK di lain hari. Baik, saya akhiri sekian pertemuan kali ini. Nanti dilanjut lain hari apabila ini kurang paham ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu agar selamat sampai di rumah. Terus apa yang didapat ini sekarang ya biar barokah ya sampai kapanpun
Oke, silakan diam di tempat, ya tetap di tempat. Saya pimpin doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya ini ya. Ya, hati-hati.